Baik, kita lanjutkan kembali kuliah kita ya. Nah, kita coba review sebentar apa yang sudah kita bahas di sesi yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kita membahas tentang gaya sentral. Mana ciri utamanya itu arah dari gayanya itu dia searah dengan posisi dari benda yang satu yang relatif terhadap benda yang lainnya, atau dia sepanjang vektor posisi antara keduanya. Nah, di mana um, akibat dari karakteristik tersebut, maka di dalam gaya sentral itu tidak ada torsi ya. Akibatnya karena tidak ada torsi, maka terjadi konservasi momentum sudut. Artinya momentum sudutnya bersifat kekal ya. Nah, akibatnya gerak partikel dalam pengaruh gaya sentral itu selalu berada pada bidang lintasan yang konstan atau berada pada orbit tertentu ya yang konstan. Seperti itu. Nah, jadi itu konsekuensi yang pertama ya. Tidak ada torsi dalam gaya sentral. Nah, kemudian kita lanjutkan. Konsekuensi yang kedua, gaya sentral tersebut bersifat konservatif. Yang kedua, gaya sentral itu dia bersifat konservatif. Artinya energinya bersifat kekal ya. Dengan demikian, ada suatu fungsi potensial tertentu, kita sebut saja dia Fr, potensial sebagai fungsi R, di mana bentuk Fr sedemikian sehingga besar dari F gaya sentral ini itu sama dengan apa? Turunan dari si potensial ini. Atau minus nabla bisa kita tuliskan minus nabla PR ya. Nabla ini turunan ruang ya. Kalau misalkan kita di sini hanya mengambil dia hanya bergantung pada posisi, artinya di sini turunan terhadap posisi. Atau bisa kita tuliskan F sama dengan dvr, sorry, dr ya, dvr dr. Nah, jadi dalam gas sentral ada suatu potensial tertentu ya, sedemikian sehingga ketika kita turunkan dia akan menghasilkan gaya sentral tersebut. Jadi gaya sentralnya itu dapat dinyatakan sebagai gradien dari potensial tersebut. Ya. Nah, itu konsekuensi yang kedua. Jadi dari dua konsekuensi ini, nanti kita bisa meninjau bagaimana persamaan gerak dari si partikel ya, yang dipengaruhi oleh gaya sentral. Ya. Nah, itu yang akan kita sebenarnya itu tujuan utama dari pembahasan ini ya. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana gerak dari si partikel ini ya, akibat dari pengaruh gaya sentral. Nah, tentunya kalau kita mau melihat bagaimana dia bergerak, kita butuh mencari tahu bagaimana persamaan geraknya ya. Maka yang harus kita bahas selanjutnya adalah bagaimana persamaan gerak. Jadi bagaimana gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya sentral. Nah, seperti ini. Ya. Nah, biasanya kalau kita membahas tentang gerak melingkar ya di fisika dasar, itu biasanya kita menggunakan koordinat polar ya. Nah, begitu juga dengan di gaya sentral. Jadi kita akan meninjau gerak dari partikel kita itu dalam koordinat polar ya. Jadi kita tinjau gerak benda itu dalam koordinat polar. Jadi bukan koordinat kartesian ya, bukan x, y, tapi r, theta untuk kasus dua dimensi dalam koordinat polar. Nah, sehingga semua nanti yang akan kita gunakan
posisinya, kecepatan, percepatan itu menggunakan koordinat polar. Ya. Nah, kemudian untuk menyederhanakan kasus yang kita tinjau, nah di sini kita menganggap bahwa benda pertama itu dia sebagai pengamat ya. Kemudian benda yang kedua dia yang bergerak relatif terhadap benda satu atau dia bergerak dalam kerangka benda satu ya. Jadi kasus yang kita tinjau di sini juga adalah benda yang pertama itu dia bertindak sebagai pengamat atau misalkan kita pengamat itu kita berada di benda yang pertama ya. Sehingga yang kita tinjau adalah pergerakan si benda yang kedua yang dipengaruhi oleh gaya sentral ya. Pergerakan benda kedua itu ditinjau dalam kerangka benda yang pertama. Nah, sehingga bisa kita ambil bahwa benda pertama itu diam, sedangkan benda kedua itu dia bergerak ya. Sehingga kita bisa ambil di sini bahwa benda satu itu diam di pusat koordinat, diam di titik O ya. Sedangkan benda kedua itu dia yang bergerak dengan posisinya itu berada pada R ya. Posisi benda kedua itu pada M. Jadi kalau kita lihat kembali mana yang ini ya. Jadi kita mengambil bahwa benda yang pertama itu diam pada pusat koordinat, kemudian benda M2 yang bergerak pada kerangka benda satu ya, atau relatif terhadap benda satu. Nah, sehingga posisi si M2 itu R, sedangkan M1 itu diam pada pusat koordinat. Ya. Nah, jadi itu kasus yang akan kita tinjau. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk percepatan dari benda dua ya. Percepatan di sini tinjau percepatan benda dua. Tentunya pada koordinat polar ya. Nah, ini saya kira seharusnya sudah dibahas di bab kinematika ya. Bagaimana melakukan transformasi koordinat ya. Dari koordinat kartesian ke koordinat polar ya. Jadi ada yang bisa bantu saya? Percepatan dalam koordinat polar? Jadi dalam R dan theta, bukan dalam X dan Y ya. Kalau X dan Y kan berarti percepatannya itu X-nya tinggal diturunkan dua kali, X double dot, tambah Y double dot. Oke, saya tuliskan saja ya. Nanti kalian coba cek di catatan kalian mungkin, atau mungkin di um, referensi ya, di bab-bab awal di mekanika, khususnya di subbab kinematika ya, gerak benda dalam dua dimensi. Nah, percepatan benda dalam koordinat polar itu A sama dengan R double dot dikurang R theta dot kuadratnya R topi ditambah theta double dot R ditambah 2R theta dot theta topi. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini merupakan percepatan radialnya, sedangkan ini adalah percepatan tangensialnya ya. Jadi kalau kita bisa sederhanakan, ini sebenarnya adalah AR R topi ditambah dengan A theta. Nah, seperti ini ya.
Jadi ini percepatan dalam komponen radial, dan ini kecepatan dalam tangensial ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa dalam gaya sentral itu hanya ada komponen radialnya saja ya. Di dalam gaya sentral itu hanya ada percepatan dalam komponen radial saja. Nah, sehingga kalau kita tuliskan kembali hukum Newton ya, F itu sama dengan M dikali A. Nah, F ini adalah gaya sentral, berarti F sebagai, sorry, ini bukan vektor, ini F biasa, fungsi R topi. Nah, itu sama dengan M dikali percepatan ini ya. Percepatan ini artinya itu sama dengan uh, R topi ditambah dengan theta topi. Nah, seperti ini. Nah, berarti kan kalau kita bandingkan antara ruas kiri dan ruas kanan, artinya hanya suku ini saja yang punya kesetaraan nilai di sini ya. Sedangkan yang ini itu harus sama dengan 0 ya. Dia harus sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan kembali kalau kita pisahkan antara keduanya ya, maka ini akan menjadi F R topi itu akan sama dengan